Malam itu juga, Gusto mencari temannya yang bernama Budikara. Sebab Gusto ingat bahwa Budikara sedang mencari kendaraan. Sehingga Gusto berencana untuk menggadai mobil korban. Aduh, beli jero, angkat naik. Ditawari mobil gadaian, Budikara langsung menyanggupi permintaan tanpa sedikit pun ada kecurigaan. Gusto berdalih ada keperluan dan bore atau agunan akan segera ditebus kemudian. Ketika terjadi pertemuan, uang 10 juta rupiah langsung diberikan. Beli jero sudah bawa kan? Uangnya 10 juta. Tenang aja, nih uangnya. Ambil. Ya, kasih beli ya. Iya. Maaf beli. Kalau begitu saya turun di sini aja ya. Mau kemana kamu? Biar saya aja yang anter. Nggak usah beli, biar saya turun di sini aja. Udah nggak apa-apa. Tidak mau buang waktu sia-sia, Gusto bersembunyi dulu semalaman di sekitar bandara untuk minggat dari Pulau Dewata. Kemudian esok harinya, Gusto terbang keluar Bali untuk selamanya. Sementara Gusto dalam pelarian. Apakah laki-laki itu meninggalkan kartu identitas atau yang lainnya? Cuma buku tamu ini aja, Pak. Menjelang tengah malam, mayat Silakan, Niputu Pak. Yuniawati pun ditemukan Kadek Yuliani, seorang karyawan penginapan yang curiga pada nasib penyewa kamar nomor 8. Penyidik Polresta Denpasar pun meresponi laporan, langsung mendatangi lokasi kejadian. Kadek dimintai keterangan perihal identitas serta ciri-ciri pria teman kencan korban. Namun yang disampaikannya hanyalah ciri-ciri fisik saja, sebab nama yang tertera di buku tamu ternyata nama palsu. Jenazah teridentifikasi bernama Niputu Yuniawati setelah KTP korban ditemukan di lokasi. Untuk memastikan dugaan polisi, jenazah dibawa ke rumah sakit Sangla untuk diotopsi agar penyebab kematian korban dapat diketahui. Selain mengantongi ciri-ciri teman kencan korban, penyidik juga mendalami kesaksian karyawan penginapan perihal mobil yang dibawa kabur oleh pria sekamar dengan korban. Heboh temuan mayat SPG cantik Niputu Yuniawati meruyakan beragam spekulasi. Sementara bagi polisi, segalanya tetap berpaut pada alat bukti. Salah satunya adalah hasil otopsi. Ahli forensik Rumah Sakit Umum Sangla Denpasar menyimpulkan sebab matinya karena ada penekanan jalan nafas korban. Berdasar pada temuan, berupa luka-luka memar pada leher korban serta tanda-tanda mati lemas juga ditemukan. Sehingga dengan demikian, kematian Niputu Yuniawati positif kasus pembunuhan. Tim Buruserta Polresta Denpasar mulai mencari mobil minibus yang digodol pelaku pembunuhan. Informasi tentang plat nomor dan ciri fisik mobil didapat dari keluarga korban. Sama. Cepat kejar. Baiklah, siap Mas Rahmat. Ayo cepat. Sampai timbangan. Pengemudi mobil minibus putih, yakni Budikara, langsung tancap gas pula. Budikara mengira mobil yang mengejarnya berisi gerombolan berniat jahat kepadanya. Terjadilah aksi kejar-kejaran. Kedua mobil adu kecepatan. Tuti kamu. Saya. Tuti kamu, Tuti. Luar dari mobil. Luar. Apa, Pak? Dia, Pak. Tangkap. Sudah diam. Kami dari kepolisian. Dari mana kamu dapat mobil ini, ha? Jawab jujur, atau kami tahan kamu. Jawab. Dari teman saya, Pak. Dia nggak ada mobil ini, Pak, 2 hari yang lalu. Dan juga
Dia ngambil duit saya, Pak. 10 juta. Ah, jangan bohong kamu. Kamu yang bohong kan? Jangan bohong kamu. Sumpah. Hei, kamu jangan bohong ya. Saya kagak bohong, Pak. Dari mana kamu kenal nih Mutu? Hah? Jawab. Saya kagak tahu apa-apa, Pak. Saya orang susah, Pak. Lalu di mana si Gusto sekarang? Kamu jangan bohong atau kamu setan ya? Ayo jawab. Sebentar, Pak, sebentar. Saya inget-inget dulu ya. Saya inget, Pak. Dia punya keluarga di Manado, Pak. Dan anak istrinya di sana, Pak. Berkat keterangan Budikara, penyelidikan polisi mendapat terobosan akhirnya. Lewat aplikasi teknologi Muktahir, tim penyidik berhasil melacak keberadaan Gusto terakhir. Gusto ada di kota Manado, Sulawesi Utara, di sekitar wilayah Kelurahan Teling, Kecamatan Wanea. Tepat seperti keterangan Budikara soal lokasi istri dan anak terduga tersangka. Polresta Denpasar pun mengirim tim pilihan terbang menuju Manado untuk melakukan penangkapan. Dibantu kepolisian setempat, Gusto harus segera ditangkap. Namun di kota Manado, Sulawesi Utara, keberadaan Gusto sulit dilacak pula sebab ia kerap berpindah-pindah, mulai dari rumah istrinya, rumah kerabat istrinya, serta rumah keluarga lainnya. Sampai akhirnya keberuntungan memihak polisi. Tak disangka di jalan raya, tim pemburu memergoki Gusto. Spontan, Gusto langsung diringkus tanpa perlawanan. Gusto pun diboyong lagi ke Bali menggunakan penerbangan pertama esok hari. Gusto alias Bagus Putu Wijaya berbelit-belit saat diperiksa. Keterangannya selalu berubah-ubah hingga akhirnya ia mengaku juga lalu ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik menjerat tersangka dengan pasal pembunuhan karena terbukti dengan sengaja merampas nyawa. Dengan penyidik sudah mengantongi alat bukti lebih dari 2 sehingga berkasnya dinyatakan lengkap oleh jaksa. Korban tidak puas dengan apa yang diberikan oleh pelaku karena sudah dibayar. Akhirnya si korban mengatakan bahwa kamu belum memuaskan. Saya sudah rugi, saya sudah mau dikasih kamu handphone. Tersangka tadi merasa tersinggung, ya. Korban tadi ditarik dan dibekap. Terungkap sudah bahwa tersangka Bagus Putu Wijaya alias Gusto adalah gigolo pemuas hasrat wanita. Fakta-fakta hasil penyelidikan membuat gempar keluarga juga teman korban lantaran perilaku Niputu Yuniawati tidak pernah bergenit-genit dalam pergaulan, apalagi berkubang di kehidupan percabulan. Segala pengakuan Gusto juga diragukan oleh pihak keluarga yang menganggapnya sebagai taktik sang gigolo semata. Sebab Niputu Yuniawati dikenal keluarga bukanlah sosok wanita penggoda. Puncaknya pada tanggal 6 Januari 2020, kursi terdakwa Pengadilan Negeri Denpasar, Gusto menunggu berdebar akan nasibnya di ujung pembacaan amar. Majelis Hakim yang diketuai Haryanti memutuskan bahwa terdakwa Bagus Putu Wijaya dinyatakan terbukti bersalah serta diganjar hukuman pidana 11 tahun penjara. Lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya, yakni pidana 15 tahun penjara. Ganjaran untuk gigolo pembunuh SPG Rubawan di kamar nomor 8.